Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafgil Ali Hartawan, NPM 195415101. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Potensi Daya Tarik dan Persepsi Pengunjung Terhadap Ekowisata Laut di Pulau Harapan, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Pertama, pendahuluan. Kepulauan Seribu ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310 KTP KPTS 2 2000 pada 2002. Penetapan zonasi di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu didasarkan pada Keputusan Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK 5 Nomor 6 KK 2004 yang membagi kawasan TNKPS ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan wisata, dan zona pemukiman. Melimpahnya sumber daya alam pesisir ini menjadikan kawasan TNKPS sangat diminati masyarakat luas sebagai tujuan wisata bahari. Pengelolaan manfaat hal tersebut untuk pengembangan kegiatan ekowisata pada zona yang diperbolehkan dan batasan yang ditetapkan. Lokasi wisata tidak hanya di zona pemanfaatan wisata, tetapi juga di zona pemukiman. Sebagai contoh yaitu di Pulau Harapan. Tujuan: daya tarik pengunjung meliputi sumber daya alam yang ada di kawasan sekitar Pulau Harapan, yaitu ekosistem pesisir dan bahari. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu mengkaji daya tarik objek wisata di sekitar Pulau Harapan dan mengkaji persepsi pengunjung terkait kegiatan ekowisata di Pulau Harapan. Metode: waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai April 2015 di Pulau Harapan, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah kamera, panduan wawancara, questionnaire tertutup, dan tally sheet serta recorder. Objek penelitian adalah kawasan wisata Pulau Harapan, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan subjek penilaian yaitu pelaku ekowisata yang terlibat dalam kegiatan ekowisata di Pulau Harapan. Hasil dan pembahasan. Potensi wisatanya, kegiatan wisata di Pulau Harapan mulai berkembang pesat sejak tahun 2011. Hal ini diiringi dengan masuknya aliran listrik sehingga Pulau Harapan tercukupi dalam kebutuhan penerangan di wilayah tersebut. Perkembangan wisata di lokasi ini cukup pesat dengan ditandai oleh pertumbuhannya sarana prasarana untuk kebutuhan wisata. Pada tahun 2011 hanya terdapat 16 homestay untuk wisatawan. Namun pada tahun ini telah mencapai lebih dari 100 homestay yang secara keseluruhan dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kegiatan penilaian potensi sumber daya yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu pada tahun 2013, pengunjung yang datang ke lokasi wisata Pulau Harapan biasanya berkelompok lebih dari 2 orang. Dalam melakukan kegiatan wisata di lokasi tersebut, pengunjung dapat melakukan dengan memesan paket kegiatan wisata yang disediakan oleh travel atau penyedia jasa wisata maupun secara reguler. Untuk paket yang disediakan beragam, disesuaikan dengan jumlah rombongan yang mencakup seluruh kebutuhan wisata selama 2 sampai hari 1 malam. Mulai dari penjemputan di Pelabuhan Muara Angke hingga pulangan di Pelabuhan Muara Angke kembali. Biasanya pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan wisata laut, antara lain yaitu diving, snorkeling, wisata jelajah pulau, dan wisata pantai. Kesimpulan: beragam potensi bahari ditemukan di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yang menjadi objek utama untuk kegiatan wisata di Pulau Harapan, yaitu keindahan laut, terumbu karang, dan ikan hias sebagai daya tarik wisata bahari dan wisata pesisir yang diminati oleh pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian, data terakhir di TNKPS diketahui bahwa terdapat 36 jenis terumbu karang dan 56 jenis ikan hias di Pulau Harapan. Persepsi pengunjung terkait kegiatan ekowisata cukup baik karena dari nilai pada scoring skala Likert
Pengunjung memberikan nilai secara dominan lebih dari 4 untuk berbagai aspek dan sarana penunjang di Pulau Harapan TNKPS. Selain itu, persepsi pengunjung terkait ketersediaan pengunjung untuk membayar kegiatan ekowisata di Pulau Harapan, yaitu diperoleh angka rata-rata sebesar 500 sampai 1 juta, yang dimana nilai tersebut lebih tinggi dibanding biaya rata-rata yang mereka habiskan secara faktual saat ini, yaitu sebesar 300 sampai 500 rupiah. Terima kasih karena telah menonton video presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.